Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahilah ilmu kami dan berilah kepahaman kepada kami. Amin. Ibu absen dulu ya. Angkat tangan yang ibu sebut namanya. Fitri, Hadir. Ila, Hadir. Nazwa, Hadir. Atika, Hadir. Alma. Hadir. Anak-anak, hari ini kita masih 5 dalam pembelajarannya kita, yaitu elemen sejarah peradaban Islam dengan tema meneladani perjuangan Rasulullah SAW. Kita tahu dulu apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pembelajaran ini, karena tanpa tujuan kita tidak akan tahu apa sih yang ingin kita ketahui selama kita belajar. Jadi papan tulis ini ada tujuan pembelajarannya, ya. Jadi tujuan pembelajarannya kita yaitu peserta didik memahami kisah Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Adapun indikatornya, jadi ada 2 indikator yang akan kita capai. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Muhammad selama periode Madinah, seperti hijrah ke Madinah, piagam Madinah, dan strategi dakwah serta kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai kebersamaan serta toleransi dan keadilan yang diterapkan Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat Madinah dan menghubungkan adanya kehidupan sehari-hari. Jadi itu adalah 2 indikator yang akan kita capai dalam pembelajarannya kita hari ini. Nah, sebelum kita lebih lanjut, di sini ada sebuah video. Boleh kita menyanyi bersama yang tahu lagunya? Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad pergi berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan Islam dari kekejaman. Di tengah malam berjalan ditemani Abu Bakar, di gua itu bersembunyi musuh-musuh yang mencari. Turunlah mujizat Nabi, laba-laba melindungi. Nabi sampai di Madinah, disambut dengan meriah. Seluruh mukmin bersyukur, kami merasa gembira. Nabi sampai di Madinah, disambut dengan meriah. Seluruh mukmin bersyukur, kami merasa gembira. Jadi itu adalah kisah hijrah. Siapa Rasulullah hijrah ke Madinah? Dengan Abu Bakar. Abu Bakar. Beri tepuk tangan deh. Ya, itu adalah yang menemani Rasulullah, yaitu Abu Bakar. Ya, metode project basic learning atau biasa disebut dengan PJBL. Ya, assessment awal itu untuk mengukur sejauh mana anak-anakku memahami apa yang kita pelajari. Motif yang pertama yaitu jelaskan proses hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dan mengapa peristiwa ini dianggap sebagai salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Ada yang mau jawab langsung? Oke. Anak-anak. Nabi hijrah karena tekanan Quraisy semakin berat. Oke, bagus. Dari apa? Ya. Ada yang lain? Oke. Beliau diundang oleh penduduk Yatsrib Madinah untuk memimpin dan mendamaikan konflik. Oke, bagus dari aku. Kalau pertanyaan kedua, apa saja isi utama piagam Madinah? Jelas
mencerminkan semangat persatuan dan toleransi di masyarakat Madinah saat itu. Ada yang mau menjawab? Coba. Konflik diselesaikan secara adil oleh Nabi Muhammad SAW. Oke, bagus sekali. Ya, jadi itu adalah isi dari piagam Madinah. Nah, yang ketiga, sebutkan strategi-strategi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah selama periode Madinah. Jelaskan bagaimana strategi tersebut menunjukkan sikap kepemimpinan beliau. Ada yang tahu? Oke, bagus. Solidaritas umat. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan baik. Ya, jadi itu adalah strategi yang dilakukan. Jadi masih banyak strategi-strategi yang dilakukan Rasulullah SAW pada masa hijrahnya ke Madinah. Dari inti, Ibu bagikan di sini karena kita akan mengerjakan sebuah proyek. Jadi proyek ini ada tahapannya. Karena ini adalah pertemuan kita yang pertama, maka kita akan membuat sebuah peta konsep. Jadi peta konsep itu adalah sebuah peta proses mana dimulainya hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi proyek itu yang pertama menentukan pernyataan dasar. Jadi dari pernyataan dasar itu kita membuat sebuah peta konsep, ya. Ibu bagikan dulu karena minggu lalu sudah dibagi kelompoknya. Tetap untuk ini hari, ya. Jadi ini kelompok 1 dan ini yang kelompok 2. Jadi ini silahkan ditulis nama kelompoknya dulu ya, dengan anggotanya. Di kelompok ada spidolnya kelompok. Oke. Biru, merah. Jadi ini yang kelompok pertama. Nah, ini untuk kelompok lem sudah di tangan. Oke. Lem ya, gunting. Oke, sudah siap semua alatnya ya. Tulis nama kelompoknya sambil mendiskusikan seperti apa nanti peta konsep yang akan dibuat. Sebentar masing-masing nilai teman kelompoknya ketika presentase. Terserah pilih nama yang kalian sukai. Apa? Boleh, Sakura. Kelompok 2 memilih nama Sakura. Kelompok 1? Apa? Bunga melati. Bunga melati. Iya, boleh. Jadi dituliskan diskusikan bagaimana peta konsepnya yang akan kita selesaikan. Di sini Ibu ada yang namanya assessment process. Jadi di sini assessmentnya kalian sebentar menilai kelompok lain. Kita menentukan dulu pertanyaan mendasar mengacu ke peta konsep yang akan kita buat. Akan digunting itu baru diarahkan tanda panahnya. Ditulis di sini pertanyaannya nanti. Kecil-kecil saja. Jadi yang penting bisa dibaca. Pertanyaan mendasar yang mendasari. Jadi ditulis di sini baru buat peta konsep di sini. Tinggal tempel di sini. Misalnya ini pertanyaannya toh. Jadi setiap peta itu ada dasarnya. Setelah pertanyaan, judul. Setelah itu misalnya nomor 1 dulu. Oh, berarti hijrahnya ada yang namanya latar belakang, proses, ya. Dan ini penjelasannya dibaca semua sebentar, ya. Dijelaskan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bagaimana bentuknya? Boleh. Yang lain boleh langsung gunting ini. Gunting ini ada yang melem, jadi kerjasamanya cepat. Jadi tanda panahnya sebentar seperti ini baru ke sana. Sampai di sini, sampai di sini. Ini kan penjelasannya. Oke, ada yang balem, ada yang menggunting. Jadi tengah-tengah ini kan judulnya ini. Ini nanti kita kasih tanda panah di sini kan peta konsep tanda panahnya, tanda panahnya ya. Jadi menjelaskan itu, misalnya yang mendasari pertanyaannya dulu. Setelah itu bagian-bagian dari peta konsep itu seperti apa? Makna hijrah.
Hijrah. Baru di tengahnya ini piagam Madinah di sini lagi di bawah penjelasannya. Iya, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Menyusun bagaimana? Boleh dibentuk-bentuk. Ini misalnya juga ya di sini, di tengah-tengah lagi di sini, baru di sini. Jadi itu adalah urutannya. Itu. Jadi ketika kalian presentasikan ini, dibaca judulnya, baru ini misalnya ada 3 yang terbentuk dari nilai-nilai kebersamaan itu. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Boleh disusun begini, di tengah di sini, di akhir di sini. Berarti dari hijrah ini di sini lagi ada panahnya ini untuk ini dengan ini. 3 di sini, toh. Setelah itu dia piagam Madinahnya. Berarti di sini, dari sini tadi kan, kita garis lagi di sini untuk piagam Madinah. Nanti di akhir ini baru ini strateginya di sini. Paham? Lagi 2 menit. Oke, sudah. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 gimana? Udah, kelompok 1 Sudah. Oke, kita presentasikan hasil yang kalian buat. Ya, silakan untuk kelompok 1 maju di depan. Jadi ada satu yang menjelaskan, yang ada juga yang Mbak pegang. Jadi boleh pegang begini. Kelompoknya mana? Jadi dipegang begini. Landasan pertanyaannya. Jadi menghadap ke temannya. Jadi temannya itu. Dilihat kelompok 2. Dilihat. Iya, menghadap ke saya. Oke, boleh dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari kelompok 1 sama kelompok Melati. Ketua Risti, anggota Jihan Nazwa dan Ziva. Oke. Ya. Kita konsep bagaimana Rasulullah SAW menerapkan nilai-nilai kebersamaan, toleransi dan keadilan dalam membangun masyarakat Madinah. Perjalanan rahasia dan rencana matang untuk menghindari Quraisy. Makna hijrah. Awal terbentuknya masyarakat Islam, perubahan dari dakwah individu menjadi dakwah yang lebih terorganisir. 2. Piagam Madinah. Isi utama: hak dan kewajiban semua kelompok Muslim, Yahudi dan suku-suku Madinah. Kesepakatan untuk saling melindungi dan berdialog dengan berbagai kelompok Muslim, Yahudi, Nasrani, memberikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Prestasi dari kelompok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Siapa yang menjelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 2, nama kelompok Bunga Sakura, Ketua Adika, anggota Alia Alma Fitri. Peta konsep: mengapa Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah? Apa strategi beliau dalam menyelesaikan nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan keadilan dalam membangun masyarakat Madinah? 1. Kebersamaan. Penerapannya oleh Nabi Muhammad SAW, persaudaraan antara kaum sama dalam menjaga keamanan kota sehari-hari, mengutamakan kerjasama dalam lingkungan sosial, membantu sesama tanpa melihat latar belakang. 2. Toleransi. Penerapannya oleh Nabi Muhammad SAW memberikan beragam kebebasan kepada non-muslim, menghormati adat istiadat kelompok lain selama tidak bertetangga dengan syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus juga untuk kelompok 2. Jadi itu adalah peta konsep yang telah kalian buat. Berarti kita bagus, ya, cukup bagus penjelasannya dan sudah terdeskripsi apa yang landasan pertanyaannya. Namun, ya, ada
menganalisis nilai-nilai kebersamaan. Jadi ada beberapa hal yang diterapkan Nabi Muhammad pada saat dia hijrah. Yang pertama yaitu nilai kebersamaan, toleransi, nilai keadilan, dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang mau simpulkan? Silakan angkat tangan. Oke. Nomor 1, hijrah ke Madinah adalah langkah strategis yang menjadi awal berdirinya masyarakat Islam yang berdaulat, serta menjadi simbol perjuangan dan komitmen umat Islam dan mengangkat kebenaran. Yang lain. Jadi yang kedua itu Piagam Madinah. Ya, mencerminkan semangat kebersamaan, toleransi, dan keadilan yang menyatukan berbagai kelompok masyarakat dengan hak dan kewajiban yang setara. Jadi tidak membeda-bedakan yang miskin ya sama rata. Terus yang ketiga, strategi dakwah Nabi Muhammad SAW meliputi pengembangan infrastruktur sosial, ekonomi, dan politik yang menilai-nilai Islam, menunjukkan kepemimpinan beliau yang inklusif, adil, dan visioner. Yang keempat, nilai-nilai yang diterapkan Nabi Muhammad SAW di Madinah seperti kebersamaan, toleransi, dan keadilan relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari guna menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling menghormati. Jadi itu adalah kesimpulan dari materi yang kita pelajari. Aku minta refleksi dari materi yang kita pelajari. Apa yang anak-anakku rasakan? Silakan ditulis. Boleh digambarkan perasaannya seperti apa? Boleh. Setelah itu tempelkan di peta konsep yang kalian bikin. Jadi itu adalah refleksi dari materi yang kita pelajari, konsep yang kita buat. Oke. Untuk hari ini Ibu cukupkan. Sebentar ditempel posternya. Mari kita tutup dengan membaca doa bersama. Siapa lagi yang mau pimpin doanya? Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi buat kirim untuk presentase dan semua materi kita, insya Allah minggu depan kita lanjut.